Masjid ini terletak strategis di perlintasan Jalan Insinyur Pangeran Haji Muhammad Nur, Mabuhun, Tabalong. Berjarak sekitar 190 km dari kota Banjarbaru, ibu kota, Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi masjid menjorok jauh dari jalan, membuat bangunan utama masjid tidak begitu tampak saat melintas. Pengendara lebih dapat melihat penanda di depan masjid yang sampai saat ini masih belum terpasang papan nama. Pandangan orang yang melintas juga lebih sering tertuju pada rumah makan yang berada di depannya. Sehingga, masyarakat juga biasa menyebutnya sebagai Masjid Wong Solo. Di Google Maps, masjid ini mendapat penilaian positif dengan rating rata-rata 4,8. Komentar yang diberikan beragam, namun kebanyakan memberi nilai positif tentang parkiran yang luas, kebersihan, dan tata kelolanya. Selain itu, ada pula yang berkomentar bahwa masjid ini memiliki arsitektur ikonik di wilayah Tanjung. Di balik berdirinya masjid ini, terdapat sekelumit kisah mengenai proses pembangunannya. Diresmikan pada 3 September 2022 oleh Ustadz Abdul Somad dan Bupati Tabalong. Masjid ini diinisiasi oleh Yayasan Hajah Nur Fauziah Haji Sufiani, nama yayasan yang sama dengan masjid ini. Para pendiri yayasan tersebut adalah 3 bersaudara, anak dari orang tua, yang namanya diabadikan dalam yayasan itu. Pada awalnya, arsitek dari Matra Arsitek ditugaskan merancang masjid ini di lokasi yang berbeda. Namun, berdasarkan pertimbangan jarak dengan masjid lain, serta urgensitas kawasan, dipilihlah lokasi yang digunakan saat ini. Sayangnya, setelah desain masjid terselesaikan, ibu pendiri yayasan meninggal dunia menyusul suaminya, sehingga beliau tidak sempat menyaksikan masjid ini berdiri. Oleh karena itu, sebagai bentuk bakti kepada orang tua mereka, nama yayasan dan masjid ini diberi nama dengan nama kedua orang tua mereka. Secara konsep ruang induk masjid yang sederhana diolah menjadi beberapa lapisan, yaitu ruang induk, teras, pelataran, dan halaman luar. Konsep berlapis seperti ini telah banyak diterapkan pada masjid-masjid lain, termasuk Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, dengan tujuan mengakomodasi jumlah jamaah yang berbeda pada setiap kegiatan, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Hari Raya, hingga Tablik Akbar. Kubah utama yang berdiri di atas atap miring, dibuat untuk mengakomodir kondisi iklim tropis yang umumnya menjadi ciri khas arsitektur masjid di Kalimantan Selatan. Rangka atap dari baja membuat ruang induk masjid yang berukuran 16 x 16 meter bisa dibuat tanpa rangka, sehingga mampu menonjolkan kesan lapang dalam ruangan. Adapun pintu lipat kaca dengan kusen kayu pada sisi kiri, kanan, dan belakang masjid sengaja dibuat agar bisa dibuka saat banyak jamaah. Tidak hanya dapat membuka batas antar ruang induk dan teras, namun juga menjadikan sirkulasi udara dalam ruangan berjalan baik, sehingga tetap nyaman saat digunakan. Keramik penutup lantai yang disusun selang-seling merupakan upaya mengakomodir adanya kebijakan jaga jarak saat masa pandemi COVID-19. Keramik yang dipola membentuk jalur shaft tersebut diharap mampu menjadi pengingat akan adanya kejadian pandemi. Sebuah upaya pengingat pernah terjadi wabah saat pembangunan masjid ini. Sebagai masjid, landasan pemikiran perancangannya bertumpu pada prinsip ajaran Islam itu sendiri. Niat syiar, kemaslahatan umat, dan ketauhidan menjadi dasar utama pembangunan. Tantangannya kemudian adalah bagaimana menegaskan bahwa prinsip-prinsip Islam tidak hanya hadir sebagai konsep ajaran, tetapi juga dapat dimanifestasikan secara nyata dalam wujud fisik arsitektur. Gagasan Nisrin Mustafa mengenai 7 prinsip arsitektur Islam tercermin dalam desain masjid ini. Ini menunjukkan bahwa bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang ibadah dan ruang sosial, namun dapat menjadi medium ekspresi nilai-nilai spiritual. Prinsip tauhid atau keesaan diwujudkan melalui orientasi ruang yang tunggal menuju kiblat, harmonisasi tata ruang, serta penggunaan kaligrafi dan ornamen yang sesuai tuntunan. Ini juga tercermin dari penempatan masa bangunan. Karena lahan yang luas dan arah kiblat membelakangi jalan, bangunan utama diposisikan jauh dari jalan. Penempatan ini dibuat agar tercipta ruang halaman yang luas, sehingga konsep berjamaah tetap terwujud saat kegiatan dengan jamaah membludak, namun posisi imam tetap di depan. Prinsip ihtiram atau penghormatan tampak pada penguatan identitas masjid melalui bentuk kubah yang telah familiar bagi masyarakat sebagai bentuk masjid, serta penyediaan ruang ibadah yang layak dan pemisahan fasilitas laki-laki dan perempuan, termasuk adanya lantai 2 ketika diperlukan saat menampung bertambahnya jamaah. Prinsip ikhlas
yang berarti ketulusan, tercermin dalam kesederhanaan bentuk dan pemilihan material yang tidak mewah namun berkualitas, tahan lama, dan mudah dirawat. Sementara itu, prinsip iktisad atau keseimbangan diejawantahkan melalui proporsi ruang yang seimbang, simetri yang terukur, serta penerapan prinsip desain seperti hierarki, irama, dan keselarasan, sehingga bangunan tampil harmonis tanpa berlebihan. Prinsip pursuit of ilm, atau menuntut ilmu, diterapkan melalui desain yang berlandaskan pengetahuan. Tidak hanya ilmu bangunan, tetapi juga implementasi fikih dalam pengaturan garis syaf, peletakan mihrab dan akses imam, serta sistem audio yang mendukung kekhusyukan berjamaah. Upaya tersebut turut diperkuat dengan telah berjalannya majelis taklim di masjid ini. Prinsip haya atau kerendahan hati tampak pada skala bangunan yang manusiawi dan tidak megah berlebihan sehingga menghilangkan rasa sungkan datang bagi siapa saja. Adapun prinsip zikir atau prinsip untuk terus mengingat akan Tuhan diekspresikan melalui pemasangan kaligrafi dan Asmaul Husna sebagai pengingat spiritual di dalam ruang. Pembangunan masjid ini juga diarahkan pada kemandirian ekonomi melalui pendirian rumah makan yang sebagian keuntungannya dialokasikan untuk operasional masjid, serta rencana pembangunan pertokoan di kawasan sekitarnya. Kedepan, fasilitas pendidikan turut direncanakan untuk memperkuat fungsi pendidikan, keilmuan dan sosial masjid. Harapannya, pengelolaan masjid dapat berkembang menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Tidak hanya pengelolaan kebersihan dan keamanan, namun dapat menerapkan sistem daur ulang air wudhu dan pengolahan daur ulang sampah. Dengan demikian, masjid ini tidak hanya tampil sebagai wajah fisik keislaman, tetapi juga sebagai representasi penerapan nilai Islam secara kafah atau menyeluruh.